Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Saputra dari Sosiologi 2C. Akan sedikit menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, yang pertama ada konsep integrasi nasional. Poin pertama, makna integrasi nasional ya. Menurut Riza Noer Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan sebagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua ada integrasi wilayah, yang ketiga ada integrasi nilai, yang keempat ada integrasi elit atau elit massa, yang kelima ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Oke, selanjutnya tentang mengapa diperlukan integrasi nasional. Karena masyarakat Indonesia sangatlah majemuk, terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda, namun berbagai perbedaan itu diintegrasikan agar menjadi kesatuan yang utuh. Oke, selanjutnya integrasi nasional dan di Indonesia ya. Integrasi nasional di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Dengan memahami sejarah dan perkembangannya, kita dapat bersama-sama menjaga dan memperkuat integrasi nasional untuk mencapai Indonesia yang maju dan adil dan sejahtera. Selanjutnya ada pengembangan integrasi di Indonesia ya. Yang pertama ada penguatan pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur yang merata. Yang ketiga peningkatan peran masyarakat sipil. Yang keempat pemanfaatan media massa dan teknologi informasi. Yang kelima yaitu penguatan pembangunan yang merata. Selanjutnya yang keempat ada membangun argumentasi. Berikut ada 5 contoh peristiwa tentang dinamika. Yang pertama, integrasi bangsa. Contohnya pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, ada integrasi nilai. Nilai integratif yang dikembangkan adalah Pancasila sebagai nilai integratif yang terus-menerus dilakukan, misalnya melakukan kegiatan pendidikan Pancasila. Yang keempat, integrasi elit massa, yaitu dinamika integrasi elit massa ditandai dengan sepertinya pemimpin mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan, contohnya kunjungan ke daerah. Yang kelima selanjutnya integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Contohnya pembentukan lembaga politik dan pemerintahan. Oke, selanjutnya yang kedua ada tantangan integrasi nasional. Nah, tantangan integrasi nasional dalam dimensi horizontal, tantangannya yaitu berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.